Oke, gue pengen satu hal setelah video ini selesai. Lu berhenti mikir kalau desain visual itu tugasnya cuma bikin produk biar kelihatan cantik. Karena di dunia nyata, desain yang cantik tapi bikin otak konsumen capek mikir itu adalah desain yang gagal. Dan desain yang menang adalah desain yang bikin orang atau otak konsumen langsung paham tanpa sadar kalau mereka lagi mikir. Oke, kita mulai dengan satu pertanyaan. Kalau kalian lagi belanja dan kalian lihat sebuah produk, tapi kalian butuh waktu buat mikirin ini sebenarnya adalah produk apa, 90% kemungkinan kalian bakalan skip itu produk. Bukan karena produknya jelek, bukan karena harganya mahal, tapi karena otak kalian itu males. Otak kalian itu males buat mikir. Dan hal ini adalah hal yang sering luput bahkan sama desainer sendiri. Banyak yang ngira tugas desain itu cuma biar kelihatan estetik, biar kelihatan artsy, biar dapat pujian, banyak like di sosial media. Padahal tugas desain yang sebenarnya cuma satu, bikin otak konsumen ngerti secepat mungkin. Kalau lebih dari 3 detik orang nggak paham ini barang apa, kelebihannya apa, di situ kalian udah kalah. Bahkan sebelum mereka baca deskripsi di dalam produknya. Sambil nonton, coba kalian ingat satu desain produk yang kalian miliki atau yang kalian kenali. Apakah orang bisa langsung paham dengan produk itu? Atau mesti dijelasin dulu? Di video ini gue nggak bakalan bahas tutorial Photoshop. Gue juga nggak bakalan ngomongin tren warna. Kita masuk ke tempat yang lebih penting, yakni otak konsumen. Kenapa desain yang kelihatannya kreatif banget justru sering gagal jualan? Jawabannya ada di satu konsep, cognitive load, alias beban pikiran. Desain itu bukan soal seni, desain itu soal efisiensi. Dan gue belajar ini bukan dari feeling, tapi dari sains sederhana dan prinsip branding dari buku Thinking Fast and Slow. Dan juga buku Story Brand. Targetnya satu, bikin visual yang nyaman dicerna otak, bukan cuma enak dilihat. Kebanyakan desainer ngomongin visual sebagai ekspresi diri. Keren nggak? Beda nggak? Unik apa enggak? Jarang yang nanya, apakah ini bikin otak capek? Otak manusia memiliki dua sistem. Sistem yang pertama, cepat dan juga otomatis. Dan sistem yang kedua, lambat dan berpikir secara keras. Dan pas orang belanja, yang dipakai itu sistem yang pertama. Masalahnya sistem yang pertama itu sistem yang pemalas. Dia nggak mau mikir keras, dia nggak mau banyak ngabisin energi. Dia maunya hemat energi. Jadi tantangan lu sebagai desainer bukan di skill ilustrasi, tapi di seberapa cepat lu ngasih kode ke otak sistem yang pertama. Begitu desain lu maksa orang pindah ke sistem yang kedua, nalurinya langsung bilang, ribet, skip aja deh. Kalau desain kalian harus dijelasin dulu ke orang, itu tandanya bahaya. Dulu gue mikir kalau klien bayar mahal, gue harus kasih desain yang kaya. Semua harus dimasukin. Logo, ilustrasi, pattern, foto, benefit. Kelihatannya niat banget. Tapi mata manusia nggak bisa fokus ke semuanya. Alina Wheeler nyebut ini visual clutter. Terlalu banyak elemen dianggap otak sebagai noise. Dan begitu otak ngerasa ribet, responnya bukan mikir tapi menghindar. Terus gue pengen beda. Gue bikin kemasan keripik dengan gaya visual skincare, minimalis, clean, estetik. Masalahnya otak manusia itu mesin pengenal pola. Begitu lihat kemasan itu, otak mereka mikirnya, oh ini makanan atau sabun. Dan kebingungan itu butuh energi. Di rak toko, nggak ada yang mau buang-buang energi untuk nebak-nebak suatu barang. Gue bikin desain yang seimbang, simetris, harmonis. Secara seni cakep, tapi mata manusia butuh dipimpin. Mata mau tahu lihat apa dulu, baca apa dulu, lihat kemana dulu. Tanpa hierarki visual yang tegas, mata akan loncat-loncat, pesannya nggak bakalan nyampe juga. Dan di sini gue kejedot paling keras. Ternyata gue desain buat portofolio gue, bukan buat customer. Ada ahli yang mengatakan, jangan paksa orang bakar kalori buat ngerti tawaran kalian.
Desain itu pelayan, bukan panggung buat ego. Kalau desain lu lebih mencolok daripada produknya, itu tanda desain lu udah gagal. Sekarang jujur, desain lu dibuat untuk konsumen atau buat desainer lain? Di sini gue sadar, desain yang baik itu adalah desain yang transparan. Orang nggak bakalan mikirin, wah desainnya keren. Mereka mikir, oh gue paham. Martin Meyer pernah bilang tujuan desain itu adalah untuk kejelasan, bukan untuk keindahan. Sejak tahu itu, gue berhenti nanya apakah ini terlihat bagus, dan mulai nanya apakah otak konsumen bisa nangkep desain ini dalam setengah detik. Cantik itu subjektif, cepat dipahami itu objektif. Dan di bisnis, kecepatan paham sama dengan kecepatan membeli. Pegang tiga hal ini. Satu, hormati kategori. Jual jus, ya harus kelihatan kayak jus. Yang kedua, punya satu fokus utama. Jangan biarkan elemen rebutan perhatian. Yang ketiga, kurangi gesekan. Font harus jelas, kontras harus jelas, jalan masuk informasi juga harus mulus. Desain visual itu bukan melukis di atas kanvas. Tapi ini adalah seni menyusun informasi. Mungkin produk lu oke, tapi visualnya maksa otak konsumen kerja lembur. Cek lagi deh desain kalian. Apakah itu bikin otak mereka santai atau malah bikin mereka capek?